Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang terhormat Bapak Sutrisno M.Com. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi yang berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise pada Sistem Informasi Distribusi BBM di Pertamina menggunakan TOGAP ADM. Sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Ayu Dewi Wahyuni dengan NIM 19248189. Lalu langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Seperti yang kita ketahui, pada era digital saat ini, perusahaan energi seperti PT Pertamina ataupun Persero menghadapi tantangan besar dalam memastikan proses distribusi bahan bakar minyak atau BBM berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Skala operasional Pertamina yang sangat luas mencakup seluruh wilayah Indonesia menjadikan sistem distribusi BBM sebagai titik kritis yang membutuhkan perhatian khusus. Kasus-kasus penyimpangan distribusi BBM yang pernah mencuat ke publik menjadi bukti bahwa transparansi dan kontrol operasional masih perlu diperkuat. Proses bisnis yang melibatkan banyak pihak, mulai dari terminal BBM hingga ke SPBU, membutuhkan sistem informasi yang tidak hanya terintegrasi secara teknis, tetapi juga mendukung prinsip good governance. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang arsitektur enterprise yang mampu mendukung proses distribusi BBM di PT Pertamina agar berjalan efisien, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, bagaimana sistem informasi distribusi BBM dapat terintegrasi secara teknis dan mendukung prinsip good governance di seluruh rantai distribusi mulai dari terminal BBM hingga SPBU. Yang ketiga, solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko penyimpangan dan meningkatkan kontrol operasional melalui pemanfaatan kerangka kerja TOGAP ADM. Yang selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, merancang arsitektur enterprise pada sistem informasi distribusi BBM di PT Pertamina menggunakan kerangka kerja TOGAP ADM. Yang kedua, menghasilkan rancangan sistem informasi distribusi BBM yang efisien, transparan, terintegrasi, dan akuntabel. Yang ketiga, meningkatkan kontrol operasional serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam proses distribusi BBM. Dan yang keempat, mendukung penerapan good governance melalui integrasi proses bisnis dan teknologi informasi di seluruh rantai distribusi, mulai dari terminal hingga SPBU. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen. Penelitian framework TOGAP ADM pada studi kasus sistem distribusi BBM di Pertamina. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder seperti jurnal ilmiah, artikel, laporan perusahaan, dokumentasi publik, dan referensi dari situs resmi terkait. Adapun tahapan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur, yaitu mengkaji teori-teori dasar tentang TOGAP, arsitektur enterprise, dan sistem informasi distribusi BBM. Yang kedua, identifikasi masalah, menganalisis permasalahan umum dalam sistem distribusi BBM melalui referensi terbuka dan kasus nyata yang pernah terjadi di Pertamina. Yang ketiga, perancangan arsitektur. Merancang arsitektur enterprise menggunakan 10 fase TOGAP ADM, mulai dari preliminary hingga requirements management. Dan yang terakhir, analisis dan dokumentasi, menyusun hasil rancangan dalam bentuk deskriptif naratif. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai landasan teori. Yang pertama, ada enterprise arsitektur, framework TOGAP, arsitektur development method, dan sistem informasi distribusi. Yang selanjutnya TOGAP, singkatan dari The Open Group Architecture Framework, yaitu kerangka kerja arsitektur enterprise yang bersifat open source dan telah digunakan secara luas di berbagai sektor industri. TOGAP menyediakan pendekatan terstruktur untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola arsitektur enterprise melalui siklus ADM atau Architecture Development Method. Adapun fase yang ada dalam TOGAP yaitu ada 10. Yang pertama ada preliminary, lalu architecture vision,
business architecture, information system architecture, technology architecture, opportunities and solution, migration planning, implementation governance, architecture change management, dan yang terakhir requirements management. Lalu selanjutnya adalah pembahasan mengenai hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini merepresentasikan tahapan-tahapan strategis dalam penerapan framework TOGAP ADM untuk membangun arsitektur enterprise pada sistem distribusi BBM di Pertamina. Setiap fase dalam kerangka kerja ini dijabarkan secara sistematis guna memberikan gambaran menyeluruh terhadap rancangan sistem informasi yang efisien, terintegrasi, dan mendukung penguatan tata kelola distribusi energi. Berikut penjelasan lengkap dari masing-masing fasenya. Yang pertama ada preliminary fase. Fase pertama dari perancangan arsitektur enterprise sesuai dengan TOGAP ADM adalah preliminary phase. Dalam fase ini dilakukan identifikasi kebutuhan strategis terkait distribusi BBM di Pertamina. Proses ini diawali dengan analisis literatur, studi dokumentasi publik, dan kajian terhadap struktur organisasi serta rantai pasok distribusi yang berjalan di Pertamina. Informasi yang diperoleh menjadi dasar untuk menentukan ruang lingkup perancangan dan prinsip-prinsip arsitektur yang akan digunakan. Adapun 4 komponen utama dalam fase ini. Yang pertama, business arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur. Lalu ada arsitektur version. Proses identifikasi kebutuhan bisnis dilakukan melalui studi dokumentasi publik dan referensi terpercaya. Bisnis inti dari PT Pertamina dalam konteks distribusi BBM dianalisis menggunakan pendekatan value chain yang mencakup aktivitas utama seperti pengadaan, distribusi, pelacakan, dan pelaporan BBM. Aktivitas tersebut didukung oleh fungsi-fungsi penunjang seperti manajemen logistik, keuangan, sistem informasi, serta pengawasan dan audit internal. Lalu ada bisnis arsitektur. Arsitektur bisnis yang dirancang harus selaras dengan value chain yang telah diidentifikasi pada fase sebelumnya. Berikut ini tahapan proses bisnis utama yang ada dalam distribusi BBM di Pertamina. Yang pertama, penerimaan permintaan BBM dari SPBU, perencanaan dan penjadwalan pengiriman, pengisian BBM ke kendaraan tangki dan terminal utama, pengiriman BBM ke SPBU dengan pelacakan real time dan pelaporan dan pencatatan digital transaksi distribusi. Lalu ada information system arsitektur. Arsitektur sistem informasi mencakup 2 bagian utama, yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Arsitektur data menggambarkan struktur data seperti permintaan BBM, kendaraan, dan SPBU. Sementara arsitektur aplikasi menjelaskan modul sistem seperti aplikasi tracking untuk sopir, dashboard pengawasan, dan integrasi ERP. Keduanya dirancang untuk mendukung proses distribusi BBM secara efisien dan terintegrasi. Lalu ada teknologi arsitektur. Pertamina saat ini belum sepenuhnya memiliki infrastruktur digital yang mendukung distribusi BBM secara real time. Pada fase ini diusulkan penggunaan server khusus, perangkat jaringan internal, serta sistem pelacakan berbasis GPS yang terintegrasi dengan dashboard manajemen untuk memaksimalkan efisiensi dan pengawasan. Lalu ada opportunities and solution. Beberapa peluang perbaikan ditemukan seperti perlunya optimalisasi database, penggantian software bajakan dengan versi legal, dan penguatan keamanan jaringan. Solusi ini diharapkan dapat mengurangi risiko kehilangan data serta mendukung tata kelola distribusi yang lebih profesional. Lalu ada migration planning. Perencanaan migrasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari penataan ulang database, pemilihan platform aplikasi, hingga penyiapan server yang memadai. Langkah ini dirancang untuk memastikan transisi dari sistem manual ke digital berjalan lancar dan minim gangguan operasional. Lalu ada implementation governance. Pengawasan implementasi dilakukan dengan menyusun SOP baru yang sesuai dengan sistem digital. Tahap ini juga memastikan bahwa setiap unit memahami perannya dalam sistem baru dan proses implementasi tetap sesuai dengan visi arsitektur yang telah dirancang. Lalu ada juga arsitektur change management. Fase ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sistem arsitektur yang telah dirancang. Prosedur pengelolaan perubahan disusun agar perusahaan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional di masa depan.
Dan yang terakhir adalah requirements management. Sepanjang proses perancangan, kebutuhan sistem terus dievaluasi dan disesuaikan. Tujuannya agar solusi yang dihasilkan tetap relevan, memenuhi kebutuhan distribusi BBM Pertamina, serta mendukung integrasi antar unit dalam jangka panjang. Sebagai kesimpulan dari apa yang telah saya bahas, perancangan arsitektur enterprise pada sistem distribusi BBM di Pertamina telah dilakukan berdasarkan 10 fase dalam TOGAP ADM. Hasil dari proses ini menunjukkan bahwa sistem distribusi dapat diarahkan menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan transparan. Dukungan teknologi seperti pemantauan real-time, integrasi ERP, dan pelaporan otomatis menjadi bagian penting dari rancangan ini, yang diharapkan mampu menjadi dasar pengembangan sistem informasi distribusi ke depannya. Yang terakhir adalah saran. Melalui hasil perancangan ini, diharapkan untuk Pertamina dapat mempertimbangkan untuk merealisasikan sistem informasi yang telah dirancang, terutama dalam hal digitalisasi proses monitoring distribusi dan integrasi data antar unit terkait. Pendekatan TOGAP dapat mendorong efisiensi dan pengawasan distribusi yang lebih menyeluruh, serta mendukung langkah transformasi digital perusahaan secara berkelanjutan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.